Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat beribadah kepada semua warga jemaat dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Pertama, mulai hari Minggu 3 April 2022, ibadah dilaksanakan secara onsite terbatas dengan reservasi dan protokol kesehatan. Adapun jam ibadah sebagai berikut. Pukul 8 dan 16 WIB di GKI Gejayan. Pukul 11 dan 15.30 di The Grace. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Kedua, dalam ibadah Minggu 3 April 2022, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Ketiga, persembahan aksi puasa Paskah dilaksanakan sampai dengan Kamis Putih 14 April 2022. Jemaat dapat memberikan persembahan ini secara non-tunai dengan mencantumkan angka 5 di belakang angka persembahan. Persembahan yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan diakonia bidang kesaksian dan pelayanan. Keempat, tim diakonia transformatif dan tim gebetan mengajak jemaat sekalian untuk berpartisipasi sebagai donatur untuk aksi diakonia dalam bentuk pemberian pakaian bagus pakai, sembako, paket isoman, maupun dana. Kelima, jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema Merangkul Cinta, Mengingat Anugerahnya, dengan pelayan firman Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaisa. Sebelum masuk saat teduh, mari kita saksikan video Gejayan Tetulung berikut ini. Ada yang baru dari Gejayan Tetulung yang akan di-launching di bulan April nanti. Kita bisa mengakses semua keperluan kita di tetulung.gkigejayan.or.id. Jadi kita nggak perlu lagi repot untuk mencari kebutuhan kita karena semua tersedia di Gejayan Tetulung. Dengan klik akses tetulung.gkigejayan.or.id. Bagi anggota jemaat GKI Gejayan dan aktivis yang berminat untuk memasang iklan atau info usahanya, sedang mencari jenis barang dan jasa tertentu, dapat menghubungi admin Gejayan Tetulung melalui WhatsApp di 0813 888 33768 atau 0818 0430 3005. Akses Gejayan Tetulung melalui tetulung.gkigejayan.or.id. Gejayan Tetulung, pasar online keluarga GKI Gejayan, bahu-membahu membangun kembali perekonomian.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun berada saat ini, baik yang beribadah di Zoom maupun yang saat ini sedang beribadah mengikuti di live streaming YouTube. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu dalam ibadah hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Dan meskipun ada sebagian dari kita yang saat ini mungkin sedang bersedih, berbeban berat, punya pergumulan, saya yakin dan kita percaya pastinya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita dalam musim apapun itu, dalam situasi kondisi apapun yang kita rasakan saat ini. Mari kita persiapkan hati kita, bersama kita memulai ibadah Prapaskah 3 ini dengan membaca litani menurut Mazmur 32 dan 107. Bersyukurlah kepada Tuhan yang baik, yang kasih setianya bertahan selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, karena Tuhan yang luar biasa bekerja untuk umat manusia. Biarlah orang-orang yang ditebus Tuhan menceritakan kisah mereka. Orang-orang yang ditebus Tuhan dari masalah. Bergembiralah di dalam Tuhan dan bergembiralah hai orang-orang benar. Bersoraklah dengan gembira, hai kamu semua yang jujur di dalam hatinya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila roh Tuhan bekerja, bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari saudara, kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa roh Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita.
Inilah waktunya Tuhan boleh hadir dalam hidup kita. Kita angkat lagi pujian. Ini waktu Roh Kudus. Ini waktu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua. Selamat pagi baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti melalui Zoom, melalui YouTube, dan juga yang mengikuti mungkin melalui media yang lain. Pada hari ini kita bersama-sama bersekutu dan juga beribadah. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di aplikasi Zoom ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi. Pagi ya, wah ini ada Bu Heni, ada Pak Monovan dan Ibu ya, Bu Hening. Lalu ada Bu Deti, ada Bu Erni, ada Pak Bambang dan Ibu ya. Ada Bapak Indra, wah ini biasanya tahunnya ingetnya Pak atau suaminya Bu Erni gitu ya. Pak Indra, selamat pagi juga. Mas Agung ya. Dan juga yang lain Pak Bambang, Angela ya, atau Bapak atau Ibu Angela, dan Bapak atau Ibu Nugroho ya. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat ya? Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita diberikan tema yang sangat menarik nih. Merangkul cinta mengingat anugerahnya. Wah, kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar tema ini, apa sih yang dibayangkan? Ya, monggo silahkan. Merangkul cinta, mengingat anugerah. Wah, kira-kira ada yang masih mengingat anugerah Tuhan? Kalau ada boleh sebutkan satu saja anugerah Tuhan saat ini. Sehat, puji Tuhan. Sudah sehat ya Pak Bambang ya? Sudah sehat, puji Tuhan ya. Wah, senang sekali mendengar waktu hari-hari yang lalu mendengar, wah harus
banyak istirahat dan juga minum obat. Nah, hari ini sudah sembuh ya. Puji Tuhan ya. Ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak Bambang. Bu Heni mungkin. Apa anugerah Tuhan yang dirasakan hari ini? Nafas hidup ya. Puji Tuhan ya. Selalu semangat Bu Heni ini, selalu ada di persekutuan wilayah ya dan berbagai pelayanan ya. Baik, Pak Monovan dan Bu Hening, kira-kira anugerah Tuhan pagi ini apa? Masih bisa kumpul dengan keluarga. Bu Hening apa Ibu? Oh iya, bisa bersekutu, bertemu satu sama lain ya pagi hari ini, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Erni, satu lagi Bu Erni. Kira-kira apa anugerah Tuhan pagi hari ini? Sukacita bisa ketemu Pak Osa nih. Waduh, puji Tuhan ya, sukacita. Ngomong-ngomong Ibu, di mana ini Bu? Indah sekali di belakangnya ya. Sedang di Surabaya Pak Osa. Oh Surabaya, baik. Semoga semua aktivitas berjalan lancar ya Bu dan bisa jadi berkat terus. Baik. Terima kasih Pak Osa. Terima kasih sama-sama Bu Erni. Ya, saudara-saudara, begitu banyak anugerah yang bisa kita ingat, kita rayakan hari-hari ini ya. Nah, oleh karena itu marilah kita melanjutkan kehidupan, melanjutkan peribadahan ini dengan selalu mengingat banyak sekali hal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita ya. Dan saudara-saudara yang mengikuti live streaming YouTube ataupun di Zoom, saudara-saudara bisa mencantumkan pokok-pokok doa ya yang nanti akan dikumpulkan oleh tim ya, kemudian dimasukkan dalam pokok doa dan akan dibacakan atau didoakan bersama-sama. Kiranya ibadah pada hari ini memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini adalah waktunya bagi kita untuk mengambil waktu kita sejenak. Kita tundukkan kepala kita mau datang, mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dengan di dalam kesungguhan hati yang memohon pengampunan. Ya Tuhan penebus kami, Engkau menyambut kami dengan kasih tak terbatas dari orang tua untuk anaknya yang hilang. Bantu kami ketika kami berpaling dari keselamatan. Awasi kami ketika kami memilih negeri yang jauh, lalu tinggal dalam keraguan dan ketakutan. Pandu kami kembali dengan pikiran tentang tempat yang telah Engkau siapkan untuk kami. Maafkan kami Tuhan ketika kami gagal melihat Yesus yang diutus oleh-Mu. Arahkan pandangan kami ke arah salib di mana Dia diangkat bagi kami. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Dengan penuh syukur, sukacita kita menerima berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Yang pada hari ini kita hayati melalui Kolose 1 ayat 13-14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang pengampun. Ia tidak akan lagi mengingat dosa-dosa kita. Bahkan walaupun dosa kita telah merah seperti darah, Ia rela menebus dosa-dosa kita, menjadikannya putih, seputih bulu domba.
Mari kita nyatakan melalui pujian ini, Tuhan yang tak pernah lupakan diri kita, yang mengingat kita, menebus dosa-dosa kita. Entah kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku, tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kasumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Mari kita nyatakan bahwa sungguh Tuhan luar biasa, tidak pernah diperhitungkan ya segala dosa-dosa kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Kita nyatakan lagi dengan lebih dalam lagi, Kau Allah Tuhan. Oh, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, benar bahwa Engkau mengubahkan hidup kami. Walaupun dosa kami merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada lagi yang Tuhan ingat-ingat, tidak ada lagi yang Tuhan ungkit-ungkit di dalam cinta kasih-Mu kepada kami. Dalam rasa syukur ini ya Tuhan, biarlah kami semakin bersyukur, semakin disempurnakan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berkati kami agar kami dapat menghayati, memahami akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah melaluinya kami hidup seperti cinta-Mu bagi kami, bagi dunia ini. Biarlah cinta itulah yang meneguhkan langkah kami untuk dapat mencintai dunia yang rapuh dan lemah ini. Berkatilah kami ya Tuhan dan tuntun kami supaya melalui pembacaan firman dan tuntunan Roh Kudus kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku yang setia setiap hari. Hanya di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5, ayat 16 sampai dengan 21. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5, ayat 16 sampai dengan 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 32.
siang malam, tanganmu menekanku, pemusim panas yang terik, oh keringlah sumsumku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhan, ku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak melandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11b sampai dengan 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11b sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 11b, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ajaran keagamaan dan juga ajaran moral umumnya, kita biasa diajarkan untuk merangkul, memaafkan orang yang bersalah. Sebab kita adalah manusia yang seringkali juga berbuat salah. Ada sebuah kata-kata yang menarik mengatakan demikian. Orang baik punya masa lalu, tetapi orang jahat punya masa depan. Satu kata-kata kiasan yang begitu indah yang ingin menceritakan bahwa kehidupan ini ternyata tidaklah sempurna. Orang yang baik punya catatan masa lalu, punya kegagalannya. Orang yang jahat, dia tetap punya pengharapan, punya satu potensi menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Itulah kepercayaan kita sebagai manusia satu dengan yang lain. Tetapi saudara, kalau kita mau mengakui kenyataan berkata berbeda daripada keyakinan-keyakinan itu. Kita mungkin ingat akhir Januari lalu ada kejadian penghakiman yang luar biasa. Dilakukan oleh sekelompok orang yang terlibat cekcok dengan seorang kakek tua berusia 89 tahun. Karena tidak sabar dan bingung dalam cekcok itu, ternyata orang-orang muda yang cekcok bersamanya ini naik pitam dan kemudian berteriak menuduh si kakek ini dan berkata, "Maling, maling." Apa yang terjadi saudara? Kakek ini berusaha mengamankan diri.
Dia menaik kendaraannya, tapi terus diikuti dan berkata maling-maling. Tanpa tahu kebenarannya, orang-orang kemudian ikut menyergap, menghentikan kendaraan itu, ya, dan merusak kendaraan itu, bahkan menganiaya si kakek ini hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Setelah diusut oleh para petugas, ternyata saudara ditemukan bahwa mobil itu beratasnamakan nama kakek itu sendiri. Jadi kakek ini bukan maling. Dan merekalah yang bersalah, yang berteriak menghakimi, maling, maling. Tetapi sayang bahwa hal ini sudah terjadi dan bahkan menular di akhir Januari lalu di kota-kota lain terjadi juga hal yang demikian. Pengerusakan tanpa satu kebenaran. Di dunia maya saudara terjadi juga hal penghakiman, penghukuman yang luar biasa. Kita biasa mendapati berita-berita di kolom-kolom ya. Lalu juga tentang para artis, figur-figur terkenal. Apa yang terjadi ketika figur-figur itu mendapatkan satu isu tentang kehidupan masa lalunya. Oh ternyata dahulu punya catatan masa lalu yang demikian. Wah biasanya kolom itu langsung dibanjiri ya, dengan kata-kata komentar, cercaan ya, lalu juga penghakiman, penghukuman kepada orang yang demikian itu. Karena itu betul sebuah slogan mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, bahwa seseorang akan mendapatkan kemalangan yang terus-menerus ketika dia berbuat salah dan berdosa. Dalam dunia ini kita harus mengakui bahwa kecenderungan gemar menghakimi, gemar untuk menyatakan apa yang benar itu tanpa mengujinya seringkali terjadi. Orang gemar untuk menghukum, menyingkirkan orang yang nampak bersalah, berdosa. Dan penghakiman, penghukuman, pengucilan itu bisa terjadi kepada diri kita juga. Sehingga pertanyaannya dalam situasi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika suatu saat mungkin sesama kita ataupun diri kita bersalah, berdosa, dan kesewenang-wenangan terjadi di dunia ini. Nah saudara yang terkasih, kita hari ini belajar firman Tuhan yang menarik, kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kisah ini tentunya sangat akrab, sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak sekolah minggu, rasanya cerita ini seringkali diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Bercerita tentang satu keluarga di mana memiliki seorang ayah, di dalamnya ada seorang ayah dan dua anak, si sulung dan si bungsu. Entah angin apa yang mengundang si bungsu ini melakukan sesuatu hal yang nampaknya sangat menyedihkan dan sangat menegangkan saat itu. Ketika si bungsu berkata, "Ayah, berikanlah bagian warisanku." Ya. Padahal pada saat itu sang ayah masih hidup. Beberapa petunjuk saudara dikatakan di dalam kitab Sirah misalnya. Kitab pengajaran etika yang ada di dalam Deuterokanonika atau Alkitab Kanon kedua. Yang biasanya dibaca oleh tradisi umat Katolik dan juga umat Ortodoks, Kristen Ortodoks. Di sana menceritakan bahwa sebenarnya dalam penghormatan kepada orang tua, meminta warisan sebelum waktunya itu adalah sesuatu hal yang tidak layak. Sebab ternyata di sana diajarkan bahwa setiap anak itu seharusnya memiliki niatan dan praktik untuk merawat, membahagiakan orang tua di masa tuanya. Sehingga saudara, apa yang dilakukan oleh si bungsu ini tentu sangat kejam. Sesuatu yang tidak terpuji. Apalagi ketika dia mendapatkan harta warisan, dia buru-buru langsung menjualnya. Seolah-olah apa yang sudah menjadi bagian perjuangan hidup dari sang ayah itu tidak menjadi sesuatu yang berharga. Ketika dia sudah menjualnya, dia pergi ke negeri asing, tidak tinggal di negeri itu. Dia hidup berfoya-foya sampai harta bendanya itu habis. Nah, orang yang begitu tak terpuji di hadapan ayahnya ini menjadi begitu
memilukan hidupnya, sebab pada seterusnya kemudian ia tidak memiliki harta apapun. Bahkan untuk makan dia tidak mampu, sehingga akhirnya dia menjadi seorang hamba untuk mengurus babi-babi dari tuannya, atau seperti peternakan babi. Dan pada saat itu babi adalah seekor hewan yang dipandang tidak mulia atau seringkali dianggap binatang yang najis. Sebab di Perjanjian Lama memang diatur jenis-jenis binatang yang berkuku demikian dan seterusnya, itu termasuk juga babi. Yang kemudian diartikan kembali di dalam pengalaman para rasul. Ketika berjumpa dengan Tuhan dalam satu penglihatan dan mengatakan bahwa apa yang dianggap najis oleh dunia ini tidak demikian di hadapan Allah. Nah saudara, sehingga kalau kita kembali ke cerita ini, kita mendapati bahwa betapa susahnya kehidupan si bungsu ini. Dan dalam hal yang demikian, ketika ia menjaga ternak-ternak babi itu, dia ingin meminta ampas makanan babi itu. Tetapi ternyata tidak seorang pun memberikan kepadanya. Sehingga di sanalah ia teringat, kalau saya di sini begitu menderita, maka berlimpah-limpahlah para hamba-hamba dari ayah saya itu untuk bisa makan dan bertahan hidup. Maka aku akan bangkit kembali kepada Bapakku dan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan bumi. Aku tidak layak lagi disebutkan anak, dan terimalah aku sebagai hamba-Mu saja. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik dalam permenungan dari si bungsu ini sebelum kita biasanya selalu mencermati profil dari sang bapa. Tidakkah kita melihat bahwa si bungsu ini sudah sungguh-sungguh terpuruk dan sungguh-sungguh tercela hidupnya. Tetapi ia tetap mau kembali kepada bapaknya. Mengapa ia melakukannya demikian? Sangat dimungkinkan saudara, karena ia percaya akan cinta dan belas kasih ayahnya yang muncul dalam kehidupan para hamba-hambanya yang tidak pernah kekurangan. Ia membandingkan hal itu dalam kehidupan yang diterimanya saat ia merantau. Sehingga si bungsu itu merasakan bahwa dalam perjalanannya menjauhi sang ayah, menghamba kepada yang lain, tidak ada kehidupan yang dapat dirasakan secara penuh di luar kehidupan ketaatan pada bapaknya. Semua yang dilakukan sia-sia jika dilakukan di luar kehendak sang bapa. Bukankah sebenarnya hidup kita seringkali juga demikian seperti si bungsu ini? Pengembaraan menjauhi Tuhan, menjadi hamba akan dosa. Menyadarkan bahwa semua yang kita lakukan di luar Tuhan seringkali hanya melelahkan diri kita. Jiwa kita tidak pernah dipuaskan. Dan bahwa tidak ada kasih yang sejati dan lebih indah dari kasih sang ayah, Bapa kita, Tuhan kita yang seringkali kita abaikan. Nah saudara, mengapa banyak orang seringkali mengabaikan akan kasih Tuhan, padahal tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya maha pemurah, ya, maha pengampun. Sebab seringkali orang tergoda untuk lebih yakin di dalam hatinya akan narasi-narasinya sendiri. Saya terlalu berdosa, saya terlalu kotor untuk bisa diampuni, saya rasanya sulit untuk diterima dalam relasi kembali dengan Allah. Tanggunglah, sudah kepalang basah. Ya. Akhirnya mindset itulah yang membuat kita berkubang di dalam dosa dan merasa bahwa Tuhan memang sudah terlalu benci kepada kita. Padahal yang Tuhan benci adalah setiap perilaku atau dosa-dosa kita, bukan pribadi kita. Misalnya mari kita coba periksa. Ya. Di masa Raya Paskah ini, masa menuju jalan salib ini, ya ini kurang responsif. Misalnya saja kita coba periksa ya di masa Raya Paskah, masa menuju jalan salib. Ketika kita diajak berpuasa, menahan diri, ya, berpusat pada egosentrisme kita, kira-kira
Sudahkah kita melakukannya dengan sukacita? Wah, ini ada ajakan berpuasa dan berpantang dari GKI Gejayan setiap hari di sosial media ya saudara. Mendoakan majelis dan karyawan gereja ya. Ada hari yang lain, 1 hari tanpa buka media sosial. Apa kita tahan ya? Wah, kadang-kadang godaan dari sosial media di Instagram, Facebook dan seterusnya sudah menjadi sesuatu yang hakiki dalam hidup kita sehari-hari. Baca 1 ayat atau pasal Alkitab dan bagikan apa yang didapatkan. Ya. Menghemat air, buat inspiration post di media sosialmu, berdoa untuk orang yang menyakitimu. Ya. Nah, apakah kita melakukannya dengan sukacita? Jangan-jangan kita rindu berdoa menjadi manusia yang baru, tetapi stok kita masih manusia yang lama. Ya. Contohnya ketika ada 1 janji tetapi kita masih bermalas-malasan, seperti kata sebuah meme. Ya. Next. Katanya sih sudah OTW, ternyata masih rebahan. Itu juga dosa sayang, ya katanya begitu ya. Nah ini juga seringkali menjadi perilaku kita. Ya, oh ya lupa, udah berangkat ya. Di mana bro? OTW ya. OTW ora teko wae gitu. Atau OTW sebenarnya masih rebahan, masih baru beranjak dari tempat tidur kita. Ya. Nah mengapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya kita kurang menghargai apa yang ada di dalam hidup kita. Ya. Kita kurang menghargai janji kita, hidup kita, dan kita sulit meninggalkan manusia lama. Kekecewaan kita, mungkin kegagalan kita, kebiasaan lama kita. Nah, jadi yang mana kita lebih percaya? Hidup kita, keterbatasan kita, atau cinta kasih Allah yang melampaui semuanya itu? Apakah kita merasa percaya bahwa Tuhan memaafkan kita, menjadikan kita yang baru? Atau kita merasa, Tuhan, saya tidak punya waktu, saya sudah terlalu jauh dan sudah terlanjur tidak layak, lain kesempatan ya Tuhan. Nah saudaraku, jika kita mengalami hal seperti ini, ada kemungkinan bahwa sebenarnya kita memandang rendah diri sendiri, sementara Tuhan memandang kita begitu berharga. Sebab kita masih belum memaafkan masa lalu kita. Mungkin karena kegagalan, apa yang kita sesalkan, tetapi Tuhan ingin merestorasi gambaran diri kita sesuai dengan citranya. Bahwa Ia mengasihi kita, maka selayaknya kita mengasihi diri kita. Dan ada sebuah kutipan kata-kata yang begitu menarik. Forgive yourself, you are not perfect. Show yourself grace, you are still learning. Show yourself patience, you are on a journey. Ya. Maafkan atau ampunilah diri kita. Kita bukan orang yang sempurna. Tunjukkanlah anugerah, kita masih belajar melakukan yang benar. Tunjukkanlah kesabaran kita masih ada di dalam satu perjalanan. Nah saudara, terkadang mengampuni, memaafkan diri sendiri ya, atau memaafkan sesuatu hal yang sangat menyakitkan adalah sesuatu yang ternyata sangat sulit dan harus dilakukan ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Dari keteladanan sikap si bungsu ini kita belajar bahwa ketika kita berdosa, janganlah berkecil hati, jangan malu atau gengsi. Percayalah bahwa Tuhan di dalam kasih-Nya melampaui segala keberadaan kita. Yang kedua saudara, kita melihat di dalam kisah tentang sang bapa yang mengasihi anaknya. Kita melihat dalam bacaan ini sang ayah melihat sang bungsu dari kejauhan. Itu artinya sang ayah atau Tuhan Allah kita menantikan kita para pendosa itu untuk kembali setiap waktu, setiap saat. Padahal yang datang itu adalah anak yang menghabiskan harta warisannya. Coba kita bayangkan ya, seorang ayah yang memberikan yang terbaik kepada anaknya, tetapi anaknya itu kemudian mengambil harta warisan sebelum sang ayah itu berpulang kepada Tuhan, ya, lalu menghabiskan semuanya. Betapa kecewa sang ayah itu. Tetapi saudara, betapa kita juga terkejut ketika sang ayah berlari menjemput, merangkul, mencium sang anak ini. Alih-alih memikirkan kerugian yang diderita, ia memutuskan
untuk mau tetap mengasihi sang anak. Ia tidak memutuskan relasi dengan sang anak dan meninggalkannya. Ia mengubur masa lampaunya yang menyakitkan dan melupakan keburukan si bungsu. Bahkan sang ayah memberikan jubah terbaik. Ya. Menurut tradisi ini sesuatu yang menarik saudara, bahwa jubah terbaik itu adalah tanda kehormatan. Sementara cincin adalah tanda kedudukan dan kuasa yang diberikan. Dan sepatu adalah tanda seseorang merdeka, bukan orang yang budak. Nah, dengan demikian sekembalinya sang anak ini ingin mensejajarkan kasih Allah mula-mula itu akan tetap sama ketika kita sudah berdosa dan kita melanjutkan kehidupan. Maka belajar dari cinta dan anugerah Allah ini, pertanyaannya, maukah kita juga senantiasa hidup dalam semangat untuk memaafkan? Memaafkan diri kita sendiri, itu terkadang jauh lebih sulit. Memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Menebarkan narasi kasih, bersahabat dengan dunia yang seringkali mengucilkan orang-orang yang bersalah dan berdosa. Contohnya ketika ada kejadian penghakiman sewenang-wenang seperti dalam pembukaan renungan kita tadi. Ada orang yang didakwa karena kesalahan dan kekurangannya. Mari kita tebarkan pemahaman dan permakluman. Mari kita berani menjadi pribadi yang memaklumi kesalahan orang lain. Sebab sejatinya kita seperti seorang anak bungsu. Kita juga pernah melakukan dosa, tetapi Tuhan mengampuni kita. Sehingga kejadian-kejadian seperti seorang kakek yang malang tadi tidak terjadi, sebab kita anak-anak Tuhan berdiri untuk mau berkata-kata, memaklumi, memahami, dan mengampuni. Ketika di sosial media terjadi berita viral akan kesalahan seseorang, lalu dunia sekitar memberi komentar untuk menghakimi, mencemooh, menghukum. Mari berikan komentar yang menetralisir suasana. Bangun pikiran-pikiran positif, sikap memaafkan, sehingga ketika dunia hendak menghukum, mengucilkan, kita menjadi sahabat bagi dunia yang terkucilkan dan mereka yang ditinggalkan. Ketika dunia di sekitar kita sibuk untuk memihak pihak A atau pihak B dalam perang Israel, Palestina, Ukraina, Rusia, kita menjadi pribadi yang berdoa agar perang ini segera usai, alih-alih menebarkan komentar pihak A atau pihak B yang lebih baik, kita menuangkan agar keduanya saling berdamai. Dengan demikianlah kasih Sang Bapa yang mengampuni, yang merangkul dapat dirasakan dan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab saudara, jika tidak demikian hidup kita sebenarnya terasa mengenaskan seperti si sulung dalam perumpamaan kisah anak yang hilang tadi. Dalam kisah tadi, coba kita perhatikan siapakah sebenarnya anak yang hilang yang dimaksudkan dalam perikop ataupun judul dari Lembaga Alkitab Indonesia ini. Bukankah sebenarnya yang terakhir kali terhilang adalah si sulung? Cinta dan nuraninya terhilang di tempat sang ayah. Ketika sang adik datang, ia tidak menyambut gembira, tetapi sibuk menghakimi dan menolak sang adik. Sebab tidak sama seperti dirinya. Ia lebih senang membenarkan diri, menjatuhkan orang yang bersalah, dan akibatnya nampak ia hidup dekat bersama dengan sang ayah, tetapi tidak pernah merasakan damai dan sukacita. Hubungan dengan sang ayah hanya didasarkan pada kewajiban ini dan kewajiban itu, saya melakukan ini dan melakukan itu, tetapi tidak pernah melakukannya dengan cinta kasih dan ketulusan. Sikap si sulung ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, entah jauh ataupun dekat, apakah kita melakukan semuanya karena kita mencintai Tuhan, ataukah kita melakukannya sekedar hanya sebuah kewajiban, sehingga kita tidak berbahagia. Nah, terkait hal ini saudara, ada sebuah kisah menarik tentang seseorang yang rasanya selalu benar, tetapi juga tidak pernah merasakan berbahagia. Mari kita menyaksikannya berikut ini. This is R1.
I don't care. You have to pay for my car. What's your number? How can you drive? Our Wong is not a happy man. Tissue. No. He's not really blind one. Boss, what do you want? Hey. Slow, faster go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, our Wong has issues. And is never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan dan But one day, something strange happened. You'll never believe it. Our Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Dia mengasihi. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him? That day is his daughter's birthday. Now, over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Ah, look at that. Our Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share, and it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Ya saudara, kisah yang menarik bahwa Ah Wong baru berbahagia ketika dia berhenti untuk menghakimi dan merasa benar. Ternyata ketika ia mulai untuk memahami orang lain, menyapa orang lain, ternyata hatinya mulai terbuka untuk merasakan damai sejahtera, untuk menemukan kebahagiaan dan sukacita. Oleh karena itu saudaraku, selamat meneladani cinta dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita membagikan kasih Allah bagi dunia merindukan kasih Allah itu, kita pun juga akan merasakan berbahagia. Sehingga dunia yang gemar menghakimi, menghukum, mengucilkan orang yang berdosa,
digantikan dengan dunia yang gemar memahami, memaklumi, mengasihi, mengampuni orang-orang yang berdosa. Dan dunia ini dipenuhi dengan kasih Sang Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bila pagi ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyambut kasih Sang Bapa. Seringkali kami hidup bahkan lebih buruk dari si bungsu. Kami sering hanya percaya pada perasaan kami. Kami sudah terlalu berdosa. Rasanya ketika kami pulang kembali kepada Tuhan, ketika kami hendak bertobat, itu semua sia-sia. Tetapi pagi ini Tuhan kami belajar bahwa Engkau selalu menanti kami. Seberapa buruk pun hidup kami, Engkau telah menanti sejak lama. Engkau menyambut, merangkul, memeluk kami dengan erat. Memberikan kepercayaan yang baru dan peran-peran yang baru dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hidup yang penuh dengan kebencian, penolakan, penghakiman kepada orang-orang yang bersalah perlahan dapat diubahkan. Dengan keterlibatan kami yang merasakan cinta kasih-Mu merangkul kami yang berdosa. Kami teruskan bagi dunia, bagi sesama yang bersalah dan berdosa. Justru dimaklumkan, dikasihi, diampuni. Sehingga dunia ini merasakan cinta kasih Sang Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengucapkan syukur. Berkatilah ya Tuhan, Saudara Fani, Saudara Kesia Elizabeth, Saudara Felicia, Christine, Ibu Yohana Paembonan, Bapak Ibu Arvindra. Terima kasih ya Tuhan, mereka sudah mengucap syukur pagi hari ini. Dan apapun yang dinyatakan kepada Tuhan sebagai rasa syukur mereka, biarlah itu meneguhkan langkah mereka ke depan sebagai anak-anak Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk rencana hidup, studi, kerja, dan usaha dari Saudara Frans, anak-anak dari Ibu Ana Triana, Saudara Abraham, Saudara Sasmi Ariesti, Saudara Kesia, Bapak Jo, Saudara Immanuel, Saudari Maria Hana, Saudara Warih Jati, dan Nikolas. Berkatilah ya Tuhan apapun yang mereka rencanakan ke depan. Mereka meletakkannya di dalam tangan Tuhan. Maka biarlah tangan-Mu yang selalu berkarya mempersiapkan segala sesuatu bagi kebaikan-kebaikan kami. Tangan-Mu yang punya satu karya dan rencana atas hidup kami. Dapat mereka saksikan dalam kehidupan mereka sehari lepas sehari. Sehingga apapun yang mereka butuhkan dalam studi, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, mereka sungguh-sungguh menyaksikannya di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk memohon kesembuhan bagi Ibu Ana Triana, Bapak Paul Manafe, Ibu Naftali Novaria, Bapak Trimargana, Saudara El Hatu, keluarga Ibu Ati Udayanti. Dan mungkin ada yang lain, saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang sakit. Berkatilah mereka dimanapun mereka dirawat, apakah di rumah sakit, apakah melalui penanganan medis, ataupun juga melalui alternatif, apapun yang diusahakan bersama-sama dengan keluarga, biarlah Tuhan yang menyertai, sehingga melalui segala upaya itu, kuasa Tuhan dinyatakan, dan saudara-saudari kami disembuhkan. Jadikanlah kami sahabat, saudara, dan teman yang terus menyapa, menguatkan, menjadi saudara di dalam kesusahan, sehingga masa-masa yang sulit terasa begitu ringan, karena kuasa Tuhan dinyatakan, dan kami pun Tuhan pakai sebagai saudara yang menguatkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk
kehidupan bangsa dan negara kami. Di masa-masa Omikron ini kami terus berdoa supaya angka-angka yang ada, orang-orang yang terjangkit terus dapat mengalami penurunan, sementara itu orang yang sembuh mengalami kenaikan. Tuhan, kami berdoa supaya negeri kami dan juga dunia ini semakin disembuhkan dari berbagai macam virus, dari berbagai macam pergumulan akibat virus itu sendiri pula. Sehingga kami dapat melangkah ke depan di dalam cinta kasih dan berkat Tuhan, dalam dunia pekerjaan, dunia berkeluarga, dunia pendidikan, dapat lebih percaya diri, dapat lebih aman, dan semuanya dapat sungguh-sungguh terjaga sebab dunia ini dipulihkan di dalam cinta kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan sembah kami, doa yang jauh daripada sempurna, doa yang masih belum mengungkapkan setiap hal di dalam lubuk hati kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau menilik lubuk hati kami dan Engkau menjawab setiap hal yang kami rindukan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, mari bersama seluruh umat percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini, kami mempersilahkan jemaat untuk scan barcode QRIS di layar gadget Bapak Ibu Saudara. Sedangkan persembahan tunai dapat dikumpulkan melalui kantor gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil mengingat Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyatakan pujikan, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Beramai teriaklah ku cari dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita nyatakan bait yang kedua. Begitu banyak waktu. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Ku
Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa sumber hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan, mengucapkan puji dan syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Tuhan juga masih anugerahkan kesehatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur melalui pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Tuhan juga sudah melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan ini boleh layak untuk kami pakai di dalam pelayanan-Mu di rumah-Mu ini. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Berkati juga setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat dan takut akan Tuhan boleh mereka lakukan dengan baik. Apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini Tuhan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan setiap kami untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari bersama kita sebentar lagi akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita kembali dengan mengingat bahwa kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Dan dengan mengingat anugerah-Nya, kita sadar untuk mau menjadi berkat bagi sesama kita. Kita angkat pujian terakhir ini, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan bait yang kedua, begitu banyak waktu yang terluang. Pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudaraku, marilah kita semua berdiri dan kita akan kembali mengingat pesan firman Tuhan pada hari ini, bahwa cinta kasih-Nya melampaui segala
kesalahan dosa kita melampaui segala perasaan berdosa kita. Maka sampaikanlah hal itu juga pada dunia yang penuh dengan dosa. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Bagi Dialah Sang Empunya kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Hosiana, Hosiana, amin. Di setiap langkah dan karyamu, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap langkah dan karyamu, Hosiana, amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu yang berada di YouTube, yang ingin bergabung mengikuti fellowship bersama dengan pendeta, penatua, dan pembina, silahkan dapat bergabung ke link Zoom seperti yang akan ditayangkan di video ini. Selamat berkarya di pekan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum